Jadi ini kue yang bisa kami buat, ada roti kelapa dan juga kembang goyang dan keripik pisang dan ada beberapa lagi. Kemudian harga-harga ini ya sangat terjangkau untuk bisa dibeli karena buatan kami dan juga bahan-bahannya masih bisa kita bisa kita beli di pasar. Jadi begitu. Jadi ini ada kembang goyang dan roti yang siap untuk dijual kepada umat kita. Jadi inilah beberapa rosario dan juga gelang-gelang yang telah kami buat, dan ada juga beberapa tahu di situ rosario yang kami buat sendiri para suster di komunitas Bunda Maria Penolong Abadi di kilometer 8. Jadi inilah Pastor Ludovicus Arcinese, pendiri kami, pendiri suster SFI di Italia. Dan inilah Suster Teresa Manganello, batu penjuru kami. Halo guys, ketemu kembali bersama saya Raul Matis, tentu di Franciscus 67 Ribbon. Yes, kali ini saya berada di Pulau Nias, tepatnya di Teluk Dalam. Ya, Sister ya? Iya, Pastor. Di Teluk Dalam, dan saya berada di sebuah biara suster-suster SFI. Nah, ada suster-suster Fransiskan Immaculata. Sebuah kongregasi yang baru datang ke Indonesia dan sekarang ada di Pulau Nias, tepatnya di Teluk Dalam. Dan saya bersama dengan Putri Indonesia, pionir juga ya. Artinya belum begitu banyak juga orang-orang Indonesia yang masuk menjadi anggota suster Fransiskan Immaculata ini. Dan kita bersama dengan salah seorang dari pengikut suster Fransiskan Immaculata ini, dan generasi yang ketiga, Sister ya? Iya, Pastor. Nah, ini generasi yang ketiga nih. Kita mau bincang-bincang dengan suster kita ini ya. Ngapa sih pilih kongregasi yang baru masuk ke Indonesia gitu ya? Namanya Suster Jevin, SFI. Iya, Pastor. Tepatnya Suster Jevin Lawley, Putri Nias. Waduh, apa kabar Suster? Luar biasa, Pastor. Luar biasa? Baik. Sehat baik ya? Iya, Pastor. Suster sudah berapa lama nih masuk menjadi anggota Suster SFI ya? Sejak mulai dari aspiran sampai sekarang saya sudah 9 tahun. 9 tahun Iya, 9 menjadi tahun suster lebih. SFI ya? Iya. Nah, apa sih SFI itu, Suster ya? SFI itu kepanjangannya bahwa Suster Fransiskan Immaculatin. Immaculatin ya? Iya, Pastor. Apa kekhasan dari SFI ini ya? SFI itu ya? Jadi kekhasan seorang suster SFI itu bahwasanya hidup seorang suster SFI itu sederhana, bersaudara kepada siapa saja, dan karisma kami juga yaitu perbaikan dosa, Pastor. Perbaikan dosa ya? Iya. Perbaikan dosa pribadi atau dosa dunia ini? Khususnya untuk dunia, tapi untuk pribadi dulu. Pribadi juga. Lalu, Suster masuk pertama sekali menjadi anggota SFI itu di mana? Saya masuk SFI di komunitas di Bintang Laut pertama Bintang dulu. Laut di mana? Tepatnya di Pastoran Bintang Laut. Teluk Dalam. Iya, karena kami masih belum ada rumah dulu waktu itu. Kami masih sementara di sana tinggal Dulu, di Pastoran. SFI itu datang ke Indonesia kapan, Sister ya? Sekitar tahun 2015, Pastor. Tahun 2015 datang ke Indonesia, iya, langsung ke Pulau Nias. Iya, Pastor. Di Pulau Nias pertama sekali. Kalau pertama sekali dulu sebenarnya ada dari Siantar. Suster SFI sudah mulai merintis di sana beberapa tahun di Siantar. Di Siantar. Iya. Sebelum 2015 atau pas 2015? Sekitar tahun 2005 kah itu. 2005 itu ya. Iya. Sudah ada di Siantar ya. Siantar dulu. Di Sumatera Utara ya. Iya, lalu itu dari mana suster yang datang ke sana ya? Itu dari
Apa dari daerah sana juga, Pastor? Dari suku Batak di sana. Enggak, susternya itu yang datang SFI itu dari mana? Kan belum ada orang Indonesia tuh. Dari Filipina, Pastor. Dari Filipina. Dari Filipina Oh, juga. jadi suster-suster SFI yang misionaris ke sini itu dari Filipina ya? Iya, Pastor. Berapa orang mereka waktu itu? Ada 3 orang di sana. 3 orang dari Filipina. Lalu kemudian berkomunitas di Pematang Siantar. Iya, Nah, lalu mencoba mencari calon gitu ya. Iya, Pastor. Lalu kemudian tidak ada calon atau bagaimana sehingga pindah ke Nias ini gimana, Sir? Menurut yang disampaikan oleh suster kami juga, Pastor, bahwa dulu di sana ada banyak calon, hanya saja pada tahun selanjutnya mereka tidak bertahan sampai di situ. Tidak Jadi bertahan, ya? iya, sempat dibawa calon di Filipina, tapi setelah itu kembali lagi. Oh, tidak ada yang jadi lah. Tidak ada yang jadi sampai tahap kaul perdana lah istilahnya. Oh, kalau perdana semua gugur semua. Gugur semua. Setelah itu akhirnya mereka memutuskan untuk hijrah Iya, iya. ke Pulau Nias ya. Iya, karena kebetulan waktu itu untuk tahun setelah itu bahwa ada calon yang mau jadi suster SFI dari Nias. Dari Nias. Makanya datanglah orang suster dari Filipina itu masuk ke Nias kita. Ke Nias ini ya. Oh, pertama sekali mereka di Pulau Nias di mana tepatnya, Sir? Di Teluk Dalam, Pastor. Teluk Dalam di sini? Iya. Di tempat ini ya? Di Teluk Dalam, tepatnya tadi yang saya sampaikan pada awal di Pastoran. Pastoran Bintang Laut. Bintang Laut. Oh, berapa orang waktu itu, Sir? Mereka yang datang dari Filipina itu ke Pulau Nias? Suster kami dari Filipina itu ada 2 orang. 2 orang. Tapi calon yang ke sana kebetulan ada calon suster yang ke Filipina waktu itu ada 4 orang. 4 orang? Iya. Orang Nias, Nias ke Filipina waktu diberangkatkan itu. ke Filipina ya? Lalu kembali ke sini. Oh, kembali kemari? Iya, ke sini. Jadi dibuka, datanglah mereka waktu itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 7 bulan 7 tahun 2015. Para suster datang ke sini. Dan suster tadi kan termasuk generasi ketiga ya? Iya, Pastor. Orang ketiga pribumi orang Indonesia yang suku Nias yang masuk menjadi SFI. Nah, jadi suster waktu itu ke Filipina juga? Saya masih belum ke Filipina, hanya karena pas tahun 2015 itu sudah ada komunitas di sini lah. Jadi suster sudah datang ke sini, jadi saya pada tahun tersebut juga saya masuk. Iya. Oh. Lalu kemudian kalau terkait dengan SFI ya, tadi kan suster-suster Fransiskan Imakulatin yang mau melakukan pertobatan itu tadi ya. Iya, benar. Nah, lalu kemudian Imakulatin itu ada kaitan dengan Bunda Maria di Kandung Tapanoda itu ya? Iya, Pastor. Oh, jadi itu juga menjadi semangatnya ya? Iya, semangat kami. Lalu kemudian awalnya berdiri tarekat itu di mana, Sir? Iya, awal kami berdiri di Italia, Pastor. Di Italia? Iya, di Italia. Dan pendiri kami bahwa seorang pastor Kapusin. Oh, Kapusin. Iya, pastor Kapusin yang bernama Pastor Ludovico Arcinese. Kapusin? Iya, di Italia? Di Italia. Oh, dia yang mendirikannya? Iya, Pastor. Lalu kemudian berkembang ya? Berkembang. Tetapi kenapa juga beliau mendirikan tarekat kami ini, bahwa ada seorang gadis yang bernama Teresa Manganiello. Teresa? Manganiello. Orang Italia juga? Iya. Jadi Beata ini juga sekarang sudah Beata? Iya, menghidupilah semangat Bunda Maria yang tak bernoda itu, karena melalui cara hidupnya yang sederhana dan juga penyilihan dosa tadi, penebusan dosa-dosa. Lalu ada kaitan dengan Kapusin? Ada, Pastor. Ya, hidup kesederhanaan itu dan juga hidup dalam persaudaraan. Persaudaraan. Iya. Ada hubungan juga dengan spirit saudara-saudara kita Kapusin yang adalah pengikut Bapak Fransiskus dari Assisi ya. Iya, Pastor. Nah, itu juga masuk dalam kelompok itu juga, artinya bagian dari SF ini menjadi bagian dari kongregasi Ordo Ketiga Regula. Iya, Pastor. Iya, Pastor. Jadi pengikut Bapak Fransiskus yang Ordo Ketiga ya. Iya, Pastor. Oh, jadi pelindungnya juga Bapak Fransiskus dari Assisi ya. Iya, Pastor. Tapi kami spiritualitas kami untuk Bunda Maria yang tak Bunda Maria, tapi Ordo Ketiga Regular ya? Iya. Waduh, ternyata saya bertemu dengan saudari juga ini. Karena OFM Konventual dan OFM Cup itu Ordo pertama. Iya. Ordo kedua itu Ordo Santa Clara. Iya. Ordo ketiga, ya mereka ini sudah termasuk juga.
SFI, karena satu tarekat yang baru ini dan hanya ada di Pulau Nias ya. Iya, Mengapa suster mau menjadi SFI pertama sekali itu gimana sih ceritanya? Ceritanya agak lumayan panjang, Pastor, sebenarnya. Karena sejak awal sebenarnya saya sendiri masih kurang tahu apa saja kongregasi itu. Yang penting saya mau jadi suster. Nah, awalnya pastor, salah satu orang pastor waktu itu menanyakan kepada saya, suster pilih yang mana, suster? Ada komunitas di Medan, ada juga di Teluk Dalam yang baru terbuka. Jadi tergeraklah hati saya bahwa saya pilih aja yang di Teluk Dalam. Toh juga dekat, itu pemikiran saya. Jadi makanya saya pilih aja lah suster yang di Teluk Dalam. Saya belum tahu bahwa suster itu seperti apa, kongregasi itu seperti apa, tidak. Dengan banyaknya jumlah suster nggak tahu sebenarnya. Nggak tahu. Yang penting mau jadi suster ya. Iya, itu. Kenapa mau jadi suster? Awalnya sih saya mau hidup bahagia gitu. Emangnya dulu nggak bahagia, Suster? Bahagia juga sih, tapi maksudnya lebih kayak mana ya, hidup bahagia itu maksud saya tenang. Iya, nggak nggak kemana-mana. Kalau ke acara-acara, apalagi saya menganggap suster itu dulu bahwa kita dalam biara, dalam rumah, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana? Iya, jadi di rumah saja berdoa, itu saja dalam benak saya sebelum saya jadi suster. Asalnya dari mana? Nias mana? Nias Induk, Pastor. Induk itu? Di Kabupaten Nias, tepatnya di Desa Dima, Kecamatan Hiliduho. Gunung Sitoli? Iya. Oh, di kota lah ya? Iya. Waduh, suster kita ini orang kota ya. Juga, Pastor. Orang kota Gunung Sitoli. Kenapa nggak mau tinggal di rumah aja, Suster? Kalau memang maunya di rumah aja gitu kan, bisa juga tuh di rumah aja. Iya, tapi kan maksud saya karena kalau di rumah kan masih sebebas-bebasnya kita. Tapi kalau di biara itu menurut saya bahwa ada aturan gitu, kedisiplinannya ada gitu di sana. Jadi kalau di rumah kan semaunya saja saya bisa saja. Orang tua tidak terlalu apa juga gitu sama kita. Tapi kalau di dalam biara itu menurut saya sudah kayak ada aturan-aturannya lah, jadwalnya. Jadi gitu. Ada aturan yang perlu ditaati, ini ya disiplinnya ya. Iya, Pastor. Orang tua nggak menolak waktu suster katakan mau jadi suster. Awalnya sih ibu saya menolak karena kenapa? Karena ibu saya juga seorang dari agama Protestan, jadi belum paham bagaimana sih ajaran Katolik itu menjadi seorang suster. Jadi ibu saya menolak pada saat itu, tidak mengizinkan saya. Tapi ya saya juga bersikeras untuk mau jadi suster. Masuk jadi suster ya? Iya harus, karena ini mungkin pilihan saya gitu. Dan bapak saya juga mendukung. Ya, Bapak Katolik? Iya, Katolik Bapak. Sehingga disetujui ya, menjadi susternya ya? Iya. Nah, lalu kemudian waktu itu tamat SMA langsung masuk suster ya? Saya masih belum masuk waktu itu tamat SMA karena saya menganggur 2 tahun, Pastor. Oh, setelah selesai SMA di Gunung Sitoli? Iya. 2 tahun? Di luar. Di rumah dulu ya? Di rumah ya? Iya. Baru kemudian masuk menjadi suster ya? Iya, Pastor. Itu orang tua nggak menyesal ya? Kehilangan, kan kalau mas kawinnya orang Nias itu kan besar ya? Iya. Mas kawinnya apa biasanya, Suster ya? Uang, babi. Oh, itu kan banyak gitu kan ya. Itu nggak menyesal itu. Atau mereka bilang, aduh sayang nih anak kami, putri yang cantik gitu. Iya. Pernah kata-kata itu terlontarkan, Pastor. Oh, pernah juga terlontar. Saya juga kan anak pertama dari keluarga. Putri pertama? Iya, anak pertama? Iya. Jadi kayak dari keluarga, tapi saya pilihan ini gitu sama mereka saya sampaikan. Saya lebih kayak mana ya, tertarik, bahagia di sana menurut saya. Jadi makanya saya memberikan alasan yang kepada orang tua saya waktu itu. Sehingga mereka bisa menerimanya. Lalu kemudian pacarnya nggak menangis, Ter? Nangis. Ada acara perpisahan nggak untuk meninggalkan pacarnya waktu itu? Kebetulan, Pastor, status pacarnya juga bukan dibilang juga dekat, tapi masih kemana ya, masih ya biasa saja istilahnya. Biasa saja istilahnya. Nggak terlalu apa juga. Gitu. Tapi itu direlakan, Suster pergi? Ya, aku relakan lah, Pastor. Enggak dianya. Oh, dia, saya kurang tahu, saya juga tidak menanyakan. Oh, tidak menanyakan ya?
Sampai sekarang juga tidak pernah ada lagi maksudnya komunikasi. Komunikasinya Tidak. ya. Lalu kemudian suster memakai jubah. Iya, Pastor. Dan kemudian setelah pakai jubah itu bangga dan senang, suster ya. Iya, Pastor. Bangga dan senang ya. Dan kemudian hidup dalam biara di Teluk Dalam ini ya. Iya. Apa yang suster rasa sebagai sebuah kebahagiaan yang tadinya suster katakan itu, kalau masuk biara rasanya tenang, karena di situ hidupnya tenang dan kemudian disiplin teratur. Ini sudah berapa tahun suster dalam biara? 9 tahun, Pastor, lebih. Apa yang suster bayangkan sebelum masuk biara itu benar-benar terjadi nggak? Tidak 100% juga bisa terjadi, Pastor. Karena ya namanya juga hidup kan, pasti ada yang namanya ya tantangan yang harus dihadapi, cobaan. Jadi ya menjalani proses saja, dijalani yang apa yang saya harapkan tadi tidak melulu itulah yang terjadi. Kenyataannya tidak melulu itu, tetapi sejauh yang saya rasakan bahwa ya inilah hidup saya yang saya pilih dan juga saya jalani. Jadi apapun yang terjadi ya saya terima. Terima ya? Terima. Tadi kan kadang-kadang apa yang kita pikirkan nggak sesuai dengan kenyataan kan? Iya, Pastor. Nggak protes, Sir. Ya kadang-kadang juga protes. Protes ya? Ya protes. Kok begini sih? Oh, itu protesnya kepada siapa? Kepada diri? Kadang-kadang diri, salahkan diri. Kadang-kadang juga orang lain. Orang lain? Orang lain yang kurang berterima gitu. Jadi nyesal Sir masuk biara? Menyesal, tidak. Kadang-kadang ada kata penyesalan, tapi kadang-kadang saya ingat motivasi awal tadi. Bahwa saya kan dulu ingin bahagia di sana, di dalam biara. Kan ini tuh pilihan saya gitu. Tapi barulah kembalilah semangat saya itu kembali. Balik lagi? Balik lagi. Biasanya membuat menyesal itu apa, Ustaz? Ketika kalau saya, yang saya harapkan itu tidak sesuai dengan yang saya alami gitu. Maunya saya buat sesuatu hal, tapi tidak jadi. Jadi itulah, makanya aku bilang, ya kenapa bisa seperti ini? Apa sih yang salah? Jadi sepertinya protes pada bayang-bayang tadi ya, tapi sebenarnya nggak terjadi, harus diterima begitu ya. Apa kira-kira yang suster rasakan sebagai tantangan yang paling berat ya? Tantangan. Ini kan belum kalau kekal, Ustaz ya? Belum. Tapi sudah 9 tahun ya. Iya. Nah, apa tantangan yang kira-kira paling suster rasa sebagai satu yang berat gitu dalam melangkah selama 9 tahun ini ya? Iya. Tantangan yang paling berat sih sejauh ini ya penyesuaian diri, Pastor. Kenapa saya katakan itu? Karena ibaratnya kan kalau sudah masuk dalam biara itu, ya pandangan orang itu kepada kita lebih hebat, lebih wow, lebih kudus katanya begitu. Sempurna lah ya. Iya sempurna. Tapi kenyataannya kan tidak segitu. Tapi, nah kalau kita di luar, tampaknya di luar, jadi ada saja nanti juga pandangan-pandangan di luar yang kurang menyenangkan hati kita. Jadi kadang-kadang juga membuat rasa minder gitu atau membatasi diri. Karena yang setahu saya dulu juga masuk biara itu bahwa nggak kemana-mana, nggak terlalu berkerumun di luar gitu. Tapi nah inilah hidup kami seorang suster SFI, tidak 100% juga kami hidup di dalam. Karena kami semi kontemplatif. Ya, 50% yang hidup doa dan juga untuk karya di luar. Jadi 50% ke dalam, 50% di dalam, 50% keluar juga ya. Ada karya juga ya. Karya di luar. Ya, jadi sehari-hari Ustaz karyanya apa, Ustaz? Untuk saat ini kami masih dalam tahap di sini tahap pembinaan. Tetapi kalau kami yang sedang studi ya kami Suster studi? Iya. Studi di mana, Ustaz? Di Uniraya, Pastor. Uniraya, Universitas Nias Raya. Nias Raya ya? Di Teluk Dalam ini. Di Teluk Dalam ya? Studi apa, Suster? Saya ngambil pendidikan ekonomi, Pastor. Pendidikan ekonomi ya? Nanti mau jadi guru ekonomi ya? Sebenarnya gak niat sebenarnya. Gak niat? Tapi karena itulah yang diberikan, jadi sudah menjadi kayak diikuti, tapi ya belajar untuk mencintai itu. Katanya kalau nggak niat itu pasti nggak bahagia, Ustaz. Tapi kalau kita mau belajar mencintainya itu, belajar untuk memperjuangkannya, menjalaninya, pasti lama-lama nanti akan
bahagia Gimana juga. caranya belajar mencintainya yang nggak kita niatin, Sister? Iya, yang penting ya ditekuni lah, selalu apa namanya ya, punya komitmen kita, dan harus kita jalani apa yang sudah kita komitmenkan. Suster kan nggak niat tuh sebenarnya belajar. Awalnya dulu pas disampaikan kepada kami, tapi lama-lama kan sudahlah kita jalani saja. Iya. Bisa jalan? Ya sejauh ini dulu syukurlah masih bisa. Sudah semester berapa, Sister? Semester 7, Pastor. 7? Iya, mau nyusun juga. Oh, lagi nyusun skripsi? Iya, Oh, Pastor. luar biasa. Meskipun nggak niat, tapi dijalani dan sudah mau skripsi. Arahnya nanti menjadi guru, Sister ya? Iya, Pastor. Rupanya SFI yang ada di Pulau Nias ini diarahkan untuk karya ke guru nanti ya? Iya. Karena kami punya karya kerasulan di bidang pendidikan, pendampingan anak-anak muda yang tidak mampu, khususnya bagi yang tidak sekolah. Anak muda ini ya seperti gadis-gadis, nggak semua juga apa. Lalu karya pastoral juga. Tadi ada pendidikan terhadap anak-anak muda ya, yang tidak mampu. Iya. Dan terutama untuk putra-putri Nias ya? Putri aja, Pastor. Oh, putri aja? Putri, iya, putri. Itu gimana bentuknya, konkretnya, Ustaz? Apa pendampingannya berupa apa ya? Pemberian pelatihan ya? Iya, keterampilan, baik itu menjahit, memasak juga, mendampingi mereka. Putri-putri Nias yang nggak mampu untuk sekolah ya? Karena dari sisi ekonomi ya? Iya, Pastor. Sehingga mereka dibekali dengan keterampilan pekerjaan. Contohnya tadi apa tadi? Menjahit ya? Iya, menjahit, ada memasak juga, untuk buat kerajinan juga. Buat kerajinan apa, Ustaz? Apa namanya ya, dari menyulam, merajut, ya bikin tas dan segala macam. Jadi suster bisa menjahit juga? Bisa, Pastor. Bisa? Sedikit. Itu menjahitnya sebelum masuk suster atau sudah jadi suster? Masih masuk suster karena kami belajar di sini. Oh, belajar di sini. Oh, jadi masuk suster itu juga dikasih bekal itu ya, skill keterampilan menjahit. Keterampilan menjahit. Sehingga sudah bisa menjahit ya? Masih sedikit sih. Sedikit. Kemudian tadi memasak. Memasak apa, Suster? Ya, khususnya dulu lah masak di rumah untuk kebutuhan di rumah, terus memasak makanan untuk kalau bisa dipesan. Ada aneka roti, itu kue-kue. Oh, dipesan gimana? Ya, dipesan dari sini. Ada dijual juga gitu ya? Untuk dijual ya? Dijual. Roti apa servisnya? Biasanya sih roti kelapa. Roti kelapa? Iya. Roti kelapa. Ternyata saudara kita ini penjual roti kelapa. Dan ada jenis-jenis lainnya lah, Pastor. Artinya itu dibuat dan dijual langsung ke warung-warung atau ada orang pesan baru dibuat? Iya, ada orang yang pesan baru dibuat. Baru dibuat ya? Misalnya nih, saya romantis nih, Sister, mau pesan roti kelapa tadi ya? Iya. Boleh dibuat kamu gitu ya? Boleh, Pastor. Oh gitu ya? Iya. Tapi ada juga, apakah itu melayani biara-biara, paroki-paroki, pastor-pastoran, ataukah juga umat umum, Sister? Secara umum sih, umat juga sering pesan. Bisa juga kalau ada acara di paroki, bisa dipesan di sini. Dipesan di sini ya? Dipesan di sini. Harganya terjangkau, Sister? Terjangkau lah. Terjangkau, sangat terjangkau. Dan itu banyak yang pesan, Sister? Banyak. Pengalamannya gimana, Sister? Ya, awal-awalnya dulu kami sih, apalagi kami ya, yang anak-anak muda, gengsi lah, malu-malu menjual. Menjualnya kemana? Ke rumah. Ke rumah-rumah? Pernah ke rumah-rumah, tetapi pas awalnya kami kan biasanya juga sih posting di Facebook, di WA. Di Facebook juga? Bisa. Oh guys, kalau mau pesan roti kelapanya Suster ini, nanti buat di kolom komen di channel ini. Suster JP, kami mau pesan roti kelapa begitu ya. Jadi Suster tadi cara menjual marketingnya tadi itu ke rumah-rumah. Iya, pernah ke rumah. Suster pergi ke rumah umat gitu ya. Iya, umat ada yang mau kita. pesan roti gitu Iya. ya. Nah, lalu mereka bilang apa? Iya, bisa, Suster. Mereka borong semua pun bisa. Suster bawa kue jadi atau? Iya, kue jadi, Pastor. Kue jajakan, Suster jajakan itu ke rumah-rumah gitu ya? Iya, rumah umat kita. Rumah umat kita ya? Di sini. Jadi Suster bawa kuenya dengan tempatnya. Suster, Ibu, Bapak mau beli kue gitu ya? Gitu, ya. Itu orang tua melihat nggak Suster menjajakan kue ke rumah-rumah? Orang tua saya maksudnya? Iya, orang tua.
Sejauh ini nggak pernah mereka lihat saya. Nggak pernah lihat ya? Nggak pernah lihat. Suster, waktu pertama kali menjual atau menjajakan kue ke rumah-rumah itu apa yang Suster rasakan ya? Apa ya? Awalnya sih saya malu gitu. Malu ya? Itu tidak bisa saya mau gitu. Anak muda ya? Iya. Malu awalnya? Malu ya. Lalu? Terus ya harus ditantang itu. Ya saya coba aja gitu. Mumpung juga bukan hanya saya sendiri, ada suster juga yang menemani saya. Ada berapa suster yang Ada teman? 2 orang. Jadi suster 2 orang pergi dari rumah ke rumah menjajakan kue tadi ya? Iya. Nah, pakai jubah? Iya pakai jubah. Pakai jubah. Dan sebelum kami jadi suster juga masih calon itu kami. Menjajakan kue itu juga ya? Dan pernah juga kami kayak melakukan bazar di depan paroki. Ya. Yang tadi yang menjajakan tadi kan malu ya pertama ya? Iya. Segan-segan juga. Takutnya nanti nggak dibeli. Nggak dibeli ya? Ditolak kita. Suster nggak beritahu ke pimpinan rumah, ibu komunitas, saya nggak mau gitu nggak? Nggak di depannya lah. Pasti terus hati kecilnya itu. Di hati kecil. Bagaimana Suster melawan itu, gimana? Menghadapi rasa malu tadi itu gimana jadinya? Iya, bawa ketawa aja, senyum aja. Coba itu. Itu yang pertama sekali ya pasti malu ya? Iya, Pastor. Tapi setelah itu ya biasa saja. Biasa saja ya? Memang sih ada tantangan yang pernah kami alami itu. Kadang-kadang banyak kata-kata yang diejek itu. Diejek oleh umat? Orang lain, bukan si umat kita, tapi orang yang bukan agama Katolik ya? Iya. Katanya kok suster tugasnya kayak gitu, menjual kue ya? Iya. Menjual kemana-mana ya? Iya. Ini suster menjadi suster penjual kue gitu ya? Lalu suster bilang apa sama orang-orang yang ngomong begitu? Iya, kami untuk tidak laden itu sih, tapi palingan ya itulah hidup kami untuk bukan 100% juga mencari kebutuhan sih, tapi ya sebagai karya kami lah yang bisa kami buat untuk kami bagikan kepada orang lain itu. Semata-mata bukan untuk mencari keuntungan ya? Bukan ya? Bukan ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa inilah cara hidup kami gitu ya. Cara hidup yang menghayati kemiskinan dan kesederhanaan tadi ya. Dengan cara membuat kue, lalu menjualnya ke rumah-rumah begitu ya. Mereka senang tapi dengan kue itu. Senang. Ketika yang pertama itu berhasil meskipun malu, untuk yang kedua dan ketiga bagaimana? Ya sudah, ya lebih dekat lah, udah bisa kita mengenal siapa saja yang menjadi langganan kita juga gitu. Sudah banyak lah. Sudah banyak. Jadi untungnya gede? Nggak terlalu juga gede sekali. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja ya. Lalu kemudian suster kan tadi marketingnya ada juga di Facebook, di media sosial ya? Iya. Itu pakai media sosialnya nama suster atau media sosial gimana? Nama akunnya sih ya Pace Bene namanya. Pace Bene nama akunnya. Facebooknya. Iya. Nah itu. Jadi kami lewat di sana kami posting aneka jajanan kue itu. Yang di posting itu jenis aneka kuenya? Iya. Dengan harganya? Iya, harganya. Jadi guys, kalau mau lihat harga kue dan jenis kue-kue yang dibuat suster kita ini, Suster Jevin SF ini, buka di Facebook, apa tadi? Pace Bene. Kenapa namanya Pace Bene? Kan sekaligus sapaan itu, Pastor. Sapaan salam damai ya? Iya, salam damai. Kenapa enggak SFI aja namanya? Itu juga yang disampaikan kepada kami sebagai sapaan biar lebih dikenal gitu. Dikenal ya? Iya, kalau suster kan nampak sekali bahwa suster ini penjual kue gitu. Ya, tapi kan nama Pace Bene itu biar lebih dikenal juga sebagai sapaan gitu. Lalu suster itu kuenya dibuat sendiri ya? Iya, Pastor. Bukan karyawati ya? Enggak? Tidak, Pastor. Kami semua suster yang buat ya? Diolah sendiri, dimasak, dan dijual ya? Dijual. Oh, luar biasa, Suster ya? Iya, Pastor. Itu bisa untuk hidup mandiri, Suster? Bisa? Masih belum sih dibilang untuk hidup mandiri. Tidak ya? Belum cukup lah ya? Belum. Karena jumlahnya Suster berapa semua sekarang? Kami ada 32 Pastor, ya? Bersama para calon. Tapi dengan menjajah kue itu sebenarnya belum bisa mandiri juga ya untuk hidup ya. Belum. Tetapi untuk menunjukkan bahwa inilah cara hidup suster-suster SFI tadi ya. Iya. Tidak
tidak pantang menyerah dan kemudian menunjukkan ada usaha tadi ya. Iya, Ustaz. Yaitu dengan berjualan tadi ya. Iya. Selain kue apa lagi Ustaz yang Ustaz buat dan jual? Ada gantungan mainan tas, bunga-bunga seperti bunga yang di atas bunga-bunga itu. bunga Iya, kertas begitu bunga ya. Kertas, gantungan di di pintu, banyak. Bukan Rosario juga, gelang-gelang itu kami jual. Oh, Suster buat juga? Iya, kami buat. Jadi biasanya kalau suster datang dari Filipina itu para suster membeli biji-biji rosario. Lalu kami nanti di sini buat. Dibuat lalu kemudian nanti dijual. Iya, dijual. Ada yang membeli juga Suster? Ada ya. Banyak, Pastor. Itu Suster marketingkan juga di apa? Iya, di Facebook juga ya. Ada yang pesan memang? Ada, Pastor. Yang pesan itu dari mana saja? Ya, dari daerah kita ini saja. Oh, dari luar Nias ada? Dari luar Nias masih belum, Pastor. Belum ada ya. Kemudian bisa juga kami bawa ke stasi. Stasi ya. Iya, setiap hari Minggu. Oh. Jadi setiap hari Minggu ke stasi bawa kue dan itu tadi? Kuenya tidak, tapi barang-barang rohani tadi ya. Barang-barang rohani tadi. Oh, luar biasa nih. Mandiri juga nih suster-suster SF ini. Tidak mau menyerah untuk hidup itu ya. Iya. Ada penyesalan nggak, Esther? Penyesalan dalam artian dulu bayangannya kan mau jadi suster, mau ingin tinggal di biara saja, dan kemudian bahagia kalau disiplin. Ternyata jual kue tadi. Nggak tinggal di biara lagi tuh. Gimana itu? Awalnya sih seperti cerita saya tadi, Pastor. Saya kayak memberontak. Tapi setelah saya jalani, ya begini juga, bahagia juga, asik, gembira juga. Karena apalagi kalau saling cerita dengan suster yang lain tentang apa yang sudah kita alami tadi di jalan. Jadi kadang-kadang kan kita bahan tertawaan nanti habis itu. Jadi kita saling mengijing-ijing. Ternyata juga. Biasanya kalau pergi menjajakan kue ke rumah-rumah itu berapa orang biasanya, Ustaz? Biasanya sih 2 orang, Pastor. 2 orang aja ya? 2 orang. Dan selalu jalan bersama ya? Iya. Oh, 2 orang saja, enggak berapa kelompok gitu bukan? Enggak ya? Pastor. 2 orang aja pergi ya, menjual dari rumah ke rumah gitu ya? Selain menjual ke rumah-rumah, tapi ada yang juga pesan ya? Iya, ada yang pesan. Nah, itu juga susah buat dan kemudian antar atau mereka ambil ke sini ke biara? Biasanya sih kami antar ke rumahnya ya? Antar ke rumah atau di kantor gitu. Di kantor juga? Oh, dan mereka katakan apa Suster ketika mereka memakan kuenya Suster itu ya? Katanya enak. Enak? Ya, mereka senang juga. Lalu katanya kan kalau buatan suster itu lebih higienis gitu kan. Higienis ya? Iya, higienis, bersih. Terjamin lah katanya. Dan didoakan juga saat buatnya ya? Berdoa rosario. Berdoa rosario buat kue? Iya, mendaraskan rosario. Buat kue. Suster nggak menyesal ya? Iya, meskipun tadinya katanya mau tinggal di biara tenang, doa, tapi ternyata jual kue. Iya. Suster menikmati dan bahagia dengan panggilan itu? Iya, Pastor. Iya. Menikmati. Dan bahagia, Suster? Iya, Pastor, bahagia. Nggak menyesal gitu ya? Nggak menyesal. Walaupun awalnya itu sih harus kita terobos yang rasa kurang berterimanya kita. Selain tadi mencari keuntungan, katakanlah ya memang akan ada juga keuntungan yang didapatkan ya, tapi bukan itu sebuah target utamanya, goal utamanya. Tadi penghayatan akan nilai-nilai SFI tadi, Ustaz ya? Iya. Artinya ada kaitan dengan kefransiskanan, Bapak Fransiskus tadi, adakah situ unsur itu juga mau tekankan, Ustaz ya? Iya, ada, Pastor, bahwa hidup sederhana tadi, bahwa kami menghayati juga hidup kemiskinan, bahwa kami berusaha tadi seperti membuat kerajinan kami itu, usaha itu untuk kepada orang-orang, kepada umat. Jadi itulah yang bisa kami berikan. Daripada kami meminta-minta, lebih baiklah kami buat kayak seperti tadi kue. Jadi itulah yang kami tawarkan kepada umat. Jadi nggak mau minta-minta begini, Ustaz ya? Iya. Harus berusaha ya? Harus berusaha, ada usaha. Luar biasa. Ada usaha. Ada usaha yang dibuat ya? Selain kue juga dulu kami pernah menjual sayur. Sayur? Iya, sayur mayur gitu. Tanam sayur, Ustaz? Iya, tanam sayur di depan biara? Jadi kami menjual ke rumah-rumah juga. Ke rumah-rumah juga? Iya. Tawarkan itu juga? Iya. Dan selain beli? di Facebook kami mereka beli juga, umatnya beli juga ya? Nilai apa tadi yang ditekankan situ juga, Esther? Ya, salah satunya lah nilai usaha kita, keberanian diri itu. Oh, ini ya, Iya. kerendahan hati juga diuji ya? Iya. Tidak merasa sombong begitu ya? Mau juga untuk, ya artinya kan tadi kalau kita sombong,
kita malu ya. Malu. Tetapi ini kan kita harus mau untuk menjajah rendah hati ya Iya. kepada mereka. Meskipun nggak dibeli ya, dihimaki ya tetap tenang juga ya. Tenang. Senyum saja. Senyum saja. Senyum. Daripada kita lontarkan juga kata-kata sama ajanya, kita nggak ada bedanya habis itu Dengan mereka ya? dengan mereka. Iya ya. Jadi ya udah tenang. Kalau nggak dibeli ya sudah. Gitu, masih bisa kita tawarkan kepada yang lain. Oh gitu. Oh guys, luar biasa Suster Zevin SFI. Ternyata wanita tangguh juga. Mau masuk suster bukan hanya berdoa dan kemudian istirahat begitu ya, tapi mau juga berjuang untuk mencari hidup dengan cara menjual kue, membuat kue dan menjual kue, menanam sayur dan menjual sayur. Tanggapan umat semuanya positif, Sister ya, Iya, yang ada positif. di Pulau Nias, terutama di Teluk Dalam ini ya. Iya. Melihat Sister itu tangguh gitu ya, mau berjuang untuk seperti itu ya dalam hidup ini ya harus berusaha ya, nggak hanya semata-mata minta-minta begitu ya. Luar biasa guys. Kira-kira apa yang Suster bisa sampaikan ya kepada saudara-saudari kita yang mungkin juga menyaksikan perbincangan kita ini tadi ya. Kalau saya sih merasa luar biasa Suster ya. Suster tetap tangguh dan kuat tadi ya. Apa yang Suster bisa sampaikan Suster ya? Pertama-tama ya, kalau kita mau mempunyai keinginan bahwa sesuatu itu tidak mutlak ya nyata gitu, tetapi ya mengikuti proses yang sudah yang dijalani setiap hari lah, dan kemudian ya bahagia untuk menjalani itu saja. Ya. Karena kalau kita menyesal seperti yang tadi terpaksa, ya otomatis akan mundur juga semangat kita. Tetapi kalau kita sudah tahu memang itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita harus belajar lagi mencintainya, memulainya itu. Karena kalau langsung saja juga nggak bisa, tapi dari awal dulu kita benahi itu. Yang penting jangan pernah patah hati dan putus asa untuk terus mencoba ya. Dan mencoba. Ketika ternyata nggak sesuai dengan harapan, berusaha untuk mencintainya tadi saya katakan ya, dan mencoba lagi begitu ya. Seperti kata Bapak Fransiskus, mari kita mulai lagi ya. Iya pasti. Karena kita belum berbuat apa-apa. Setiap kali kita coba gagal, mari kita mulai lagi. Iya. Karena kita belum berbuat apa-apa. Aduh, guys, luar biasa, Sister. Terima kasih, Sister Zevin SFI ya. Dan kita doakan supaya Sister kita ini dalam waktu beberapa tahun lagi, sekarang kan sudah tahun ke-9, Sister ya. Iya. Tahun ke-9, dan beliau adalah putri yang ketiga, Putri Nias, yang menjadi anggota SFI ya. Orang Indonesia. Dan kita berdoa supaya nanti berapa tahun lagi Suster kita ini kalau kekal, dan nanti kita akan datangi beliau setelah kalau kekal ya. Akan kita tanya lagi nanti apakah ada perubahan. Supaya Suster kita ini bisa bahagia dan tetap setia dalam panggilan sampai nanti kalau kekal, Suster ya. Iya, amin Pastor. Dan menjadi saksi akan kebahagiaan juga, karena sudah menunjukkan pada kita bagaimana cara bahagia tadi ya. Dengan apa yang tadinya sepertinya kita bayangkan tidak seperti itu terjadi, tetapi ternyata bisa kita upayakan lagi ya, kita coba lagi, kita usahakan lagi dengan cara apa, mencintai tadi ya. Terima kasih banyak Sister Zevin, sukses terus ya. Amin Pastor.